Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, mengawali hari ini mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pagi. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami akan mengawali hari ini bersama Tuhan dengan doa pagi. Tuntunlah hidup kami dengan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, agar dengan hikmat yang dari Tuhan, hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 154, bait 1 dan 3. Setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di surga yang terang. Sahabat Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mempergumulkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang perlu kita pelajari di dunia ini. Dari sekian banyak hal itu, ada satu hal yang saat ini akan kita coba pelajari bersama secara singkat sambil kita merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang kehilangan. Apakah kita pernah kehilangan? Bagaimanakah rasanya kehilangan? Nampaknya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah tidak mengalami kehilangan. Maksud saya, semua orang pasti pernah merasakan kehilangan. Mungkin kehilangan barang yang kita sayangi. Mungkin kehilangan orang yang kita cintai. Mungkin kehilangan binatang piaraan yang kita sayangi. Ada orang yang anjing kesayangannya mati. Orang itu sangat bersedih, menangis, dan kesedihannya hingga berhari-hari. Setelah itu dia berjanji tidak akan piara anjing lagi. Karena
Kalau kehilangan rasanya sangat sedih. Ada orang yang kehilangan istrinya karena meninggal dunia. Perasaan kehilangannya hingga tidak tertahan, tidak bisa dihibur oleh siapapun, hingga akhirnya dia pun menyusul istrinya. Saudara, pada ayat yang kita baca, Tuhan Yesus juga berbicara tentang kehilangan. Kehilangan yang dibicarakan Tuhan Yesus adalah kehilangan nyawa. Banyak orang, atau bisa dibilang semua orang, sangat takut kehilangan nyawa. Hanya orang-orang yang sudah putus asa saja yang tidak takut kehilangan nyawa. Namun, orang yang dalam keadaan wajar pasti ada perasaan takut kehilangan nyawa. Oleh sebab itu, semua orang secara alami akan mempertahankan nyawanya ketika dalam bahaya. Ketika sakit, dia akan mencari obat. Ketika menyeberang jalan, dia akan memperhatikan kanan kirinya. Ketika mengatakan ayat yang kita baca, Tuhan Yesus sedang mengajar tentang konsekuensi mengikut Yesus. Ketika mengikut Yesus, namun tidak sanggup memikul salib, secara alami orang itu akan melepaskan dan meletakkan salib itu agar nyawanya selamat di dunia ini. Namun Tuhan Yesus mengatakan, orang seperti itu akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya, kalau berani memikul salib karena mengikut Yesus, orang itu akan memperoleh nyawanya. Karena Tuhan Yesus yang akan menyelamatkannya. Mengikut ajaran Tuhan Yesus ini memang tidak mudah. Karena yang sering dihadapi adalah kehilangan nyawa di dunia ini. Dan itu bisa sangat menakutkan. Oleh sebab itu, kita memang sangat perlu belajar untuk berani bila harus kehilangan untuk mendapatkannya. Ini dibutuhkan iman yang kokoh, iman yang teguh, dan memandang dengan iman bahwa Tuhan Yesus pasti akan menepati janjinya, yaitu kita akan memperoleh hidup dari Tuhan Yesus ketika kita berani menjadi pengikut Tuhan Yesus yang tahan menderita dan setia sampai akhir. Amin. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang pengasih, tolonglah kami agar senantiasa setia dalam mengikut Tuhan Yesus sekalipun harus menghadapi konsekuensi yang berat dan sulit. Saat ini kami hendak berdoa bagi keadaan dunia yang sedang dilanda pandemi. Mohon Tuhan berkenan menolong. Berkatilah uji klinis vaksin yang telah dibuat agar bisa berhasil dan bisa segera dimanfaatkan, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Berkatilah orang-orang yang sakit karena virus corona. Mohon Tuhan sembuhkan mereka. Berkatilah pimpinan bangsa kami, dari Presiden Joko Widodo hingga pimpinan-pimpinan di daerah, agar mereka dapat mengambil langkah bijaksana untuk mengatasi pandemi dan berbagai persoalan lain yang terjadi di Indonesia. Tolonglah masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran untuk patuh melakukan protokol kesehatan, sehingga masyarakat juga berperan menghentikan penyebaran virus corona. Mohon Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami tidak menyebut satu persatu, namun kami percaya Tuhan mengetahui kondisi mereka semua. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon Tuhan berkati pekerjaan yang kami lakukan. Berikanlah kesehatan yang baik agar kami dapat bekerja dengan tubuh yang sehat. Berikanlah kelancaran dalam pekerjaan yang kami lakukan. Peliharakanlah hidup kami dengan rezeki dari Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah hati yang gembira dalam menjalani hidup, agar kami dapat melakukan semua pekerjaan dan aktivitas kami dengan penuh sukacita.
Tolonglah kami agar dapat menjalani hidup seturut kehendak Tuhan, dan jadikanlah kami pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.